Eh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas drone. Nama saya Satrio Ridho Ramadan dengan NIM J0316201037. Sejarah drone. Drone atau pesawat tanpa awak mulai diaplikasikan untuk dunia pertanian. Drone digunakan terutama untuk pertanian dengan lahan skala luas, seperti lahan padi, jagung, dan perkebunan anggur, bahkan perkebunan lainnya. Keterbatasan mata manusia untuk mengawasi hamparan luas dapat diatasi dengan menggunakan drone pertanian yang dapat menangkap citra dari atas dan memberikan informasi penting mengenai kondisi tanaman dan lingkungan di sekitarnya bahkan secara live. Drone agrikultur dapat memantau areal pertanian dalam skala luas dengan lebih akurat dan lebih jelas dibandingkan foto citra satelit. Keakuratan citra bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kecanggihan alat. Semakin canggih kamera, memungkinkan citra atau gambar yang didapat bisa lebih akurat dan jernih. Fungsi penting drone agrikultur dari sektor pertanian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada investigasi kesehatan tanaman, yang kedua inspeksi pengairan atau irigasi, yang ketiga identifikasi gulma, dan yang keempat ada aplikasi drone sprayer nutrisi atau pestisida. Selanjutnya ada bagian-bagian drone. Secara umum, drone merupakan salah satu teknologi canggih yang berupa kendaraan udara. Bentuknya tersebut menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter yang dapat dioperasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Jika pesawat terbang dikendarai oleh pilot yang berada di dalam kabin, maka drone ini memiliki pilot yang tetap tinggal di daratan dan hanya memanfaatkan fasilitas seperti remote control untuk dapat mengontrol terbang drone di udara. Bagian pertama ada motor. Motor sangat penting untuk rotasi baling-baling. Hal ini meningkatkan kekuatan dorong untuk mendorong pesawat tak berawak. Namun, jumlah motor harus sama dengan jumlah baling-baling. Motor yang juga dilengkapi sedemikian rupa bahwa mereka mudah diputar oleh controller. Rotasi mereka meningkatkan kontrol drone dalam hal arah. Memilih motor yang tepat adalah benar-benar penting untuk efisiensi pesawat tak berawak. Anda harus memeriksa dengan seksama tentang berbagai parameter seperti tegangan dan arus, dorong untuk rasio berat, kekuatan, efisiensi, dan kecepatan. Yang kedua ada Electronic Speed Controller atau ESC. Pengontrol kecepatan elektronik (ESC) adalah perangkat yang memungkinkan pengontrol penerbangan drone untuk mengontrol dan menyesuaikan kecepatan motor listrik pesawat. Sinyal dari pengontrol penerbangan menyebabkan ESC menaikkan atau menurunkan voltage ke motor sesuai kebutuhan, sehingga mengubah kecepatan baling-baling. Selanjutnya ada flight control. Flight control sering juga disebut dengan FC, merupakan otak dari sebuah drone. Biasanya flight controller ini terdiri dari beberapa komponen yang dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui arah dari drone. Flight controller juga menerima perintah dari pengguna dan mengontrol motor dinamo agar drone tetap terbang di udara. Selanjutnya ada baling-baling. Baling-baling biasanya berjumlah 2, 3, 4, 8, dan seterusnya, yang berguna untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendalian arah, dan penyeimbang. Selanjutnya ada kamera. Alat ini dilengkapi dengan item kamera yang dapat membuat pengguna atau pilot dapat memantau dan merekam dari ketinggian. Yang selanjutnya ada alat pendarat. Ini adalah struktur dimaksudkan untuk pendaratan yang aman dari pesawat tak berawak. Namun, hal ini dapat dibebaskan karena pengguna yang berpengalaman mampu mengimbangi kecepatan motor untuk pendaratan yang aman dalam situasi darurat. Ada dua jenis utama dari landing gear. Salah satunya adalah landing gear tetap dan yang lainnya adalah ditarik landing geser. Untuk cara kerja drone ini yaitu drone dapat dikendalikan menggunakan remote control, namun dengan menggunakan pancaran radio sekitar 2,4 GHz. Pesawat tanpa awak ini juga dapat dikontrol menggunakan smartphone sebab memiliki chip komputer yang lebih kompleks. Chip ini dapat mengolah gambar dari kamera kemudian menampilkan hasilnya di smartphone yang digunakan sebagai kontrol.
Gambar dari chip adalah real-time, sehingga pengguna dapat mengatur resolusi sesuai spesifikasi, mengarahkan sesuai keinginan pengguna. Cara pengendalian mirip dengan cara memainkan game race pada smartphone, yaitu dengan menggunakan telunjuk dan menggerakkan ke arah kiri atau kanan. Pengguna juga bisa memilih untuk mengambil gambar sesuai keinginan. Untuk beberapa drone terdapat fasilitas GPS. Cara kerjanya hampir sama, tetapi sebelum terbang harus dipastikan mendapat sinyal GPS terlebih dahulu. Penerbangannya tergantung kekuatan sinyal GPS. Terdapat perantara yaitu satelit GPS dalam pengoperasian drone jenis ini. Satelit akan mengirim data ke drone. Begitupun sebaliknya. Inilah mengapa sinyal GPS harus kuat, karena jika tidak, UAV akan hilang atau lost control. Biasanya drone dengan GPS telah dilakukan setting home base atau tempat pulang dengan mengisi koordinat titik. Jadi, drone akan kembali ke koordinat tersebut jika lost control atau baterai tidak cukup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.